Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tergerak oleh Belas Kasihan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 32. Yesus bersabda, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyusuri Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menjawab demikian. "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kami memiliki 7 roti dan beberapa ikan kecil." Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya pula kepada orang banyak. Semuanya makan sampai kenyang. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kebiasaan baik dalam masyarakat pedesaan, yaitu menawari makan kepada siapapun yang berkunjung atau bahkan yang lewat di depan rumah. Bukan sekedar makan makanan ringan, tetapi makan lengkap nasi dan lauk pauknya. Jika kita melewati 5 rumah, maka akan ada tawaran untuk makan sebanyak 5 kali. Tawaran untuk makan itu hanyalah sarana untuk menyapa sebagai saudara. Jika kita bersedia mampir ke rumah itu, percakapan bisa menjadi panjang, persaudaraan menjadi lebih erat. Kebijaksanaan yang ditawarkan masyarakat desa ini banyak terjadi di berbagai kebudayaan. Makan ternyata bukan sekedar mengisi perut dengan makanan yang lezat saja, tetapi jalan untuk mempererat persaudaraan. Bukan lagi kenyangnya perut yang penting, tetapi akrabnya persaudaraan. Berbagi makanan ternyata bisa menyatukan hati. Saudara-saudari terkasih, berbagi makanan semakin menjadi kebiasaan baik
di masyarakat kita. Saudara-saudara umat Muslim bahkan memiliki kebiasaan berbagi makanan pada setiap hari Jumat yang dikenal sebagai Jumat Berkah. Berbagi makanan kepada pedagang kaki lima di pinggir jalan, pemulung, penjaga pintu kereta api, tukang becak, tukang ojek, tukang parkir, sering dilakukan berbagai kelompok masyarakat sebagai kegiatan bakti sosial. Inti dari kegiatan tersebut adalah berbagi. Kita tidak harus memiliki makanan berlebih untuk dibagikan. Wah, kalau demikian, kita hanya memberikan sebagian saja dari yang kita miliki, atau bahkan kita hanya memberikan sisa-sisanya dari kita sudah nikmati. Berbagi itu karena kita memang ingin membagikan kepada siapapun yang menurut kita membutuhkan. Berbagi itu juga tidak berhitung. Sejauh masih ada yang bisa dibagikan, ya kita bagikan sampai tuntas. Saudara-saudari terkasih, salah satu orang kudus yang membagikan dirinya sampai tuntas adalah Santo Dionysius dan Beato Redemptus yang dirayakan Gereja Katolik hari ini. Mereka dihukum mati bukan karena mereka orang Portugis, tetapi karena mempertahankan iman Katolik. Apakah kedua orang kudus ini membagikan hidupnya karena hubungan sosial? Pasti bukan. Apakah karena menjalankan kebaikan umum? Semestinya lebih dari itu. Kedua orang kudus itu mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Tidak ada pertaruhan yang lebih bernilai daripada iman. Mereka ingin meneladan junjungan mereka yang bersedia memanggul salib dan wafat di kayu salib yang dipanggulnya tadi. Tindakan Yesus itu bukan karena kebaikan umum yang dilakukan masyarakat, tapi karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus mencintai umat manusia, sehingga Yesus tidak berkenan jika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga meninggal dalam keabadian. Yesus ingin manusia yang berdosa itu selamat dan berkumpul dengan anak-anak Allah yang lain di kebahagiaan abadi di surga. Keselamatan yang ditawarkan Yesus ini sudah diberikan saat ini dalam kehidupan sehari-hari di dunia, yaitu dengan memberikan makanan kepada banyak orang yang mengikutinya. Namun, makanan yang diberikan Yesus ini bukan terbuat dari bahan makanan yang ditanam di bumi, tetapi makanan rohani yang tidak akan membuat lapar lagi. Apakah kita mau berbagi kepada siapapun yang membutuhkan bantuan? Apakah kita mau berbagi dengan hati seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup sehari-hari kami dilatih oleh masyarakat untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami dengan tulus. Engkau mengajarkan kami untuk berbagi dengan hati. Bahkan Engkau menunjukkan membagikan nyawamu kepada kami yang berdosa ini.
ajarlah kami untuk siap dibagi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.